Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibana wa nabiyyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uktub li abi syad. Amma ba'd fa inna asyraqal hadits kitabullah wa khairal huda sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang hadir di semester 8C ya. Alhamdulillah ini adalah pertemuan yang kedua ya, kedua atau ketiga saya agak lupa nih. Nanti absen ya di Google Form-nya ya, Google Form nanti boleh absen ya. Baik, di mata kuliah ini adalah mata kuliah tambahan yaitu penulisan karya tulis ilmiah ya. Mudah-mudahan semuanya sudah bisa memahami tentang apa itu karya tulis ilmiah, khususnya lebih spesifiknya adalah di penulisan artikel jurnal atau artikel ilmiah untuk jurnal. Saya sudah beberapa kali ya melakukan pelatihan dan juga videonya ada juga di internet gitu ya. Saya pikir juga secara teoritis juga nanti cukup apa ya panjang gitu ya. Padahal pertemuan kita ini hanya lebih kurang hanya 7 kali pertemuan ya. Jadi diharapkan setelah 7 pertemuan itu ada bimbingan-bimbingan, cuman saya nggak begitu yakin kalau umpamanya tidak dijadwalkan itu nanti malah tidak berjalan dengan baik gitu ya. Jadi saran saya, dan ini mungkin kita agak sedikit paksa ya, artinya dibiasakan. Jadi nanti masing-masing mahasiswa itu adalah bisa mulai dari nanti diskusi ataupun bertanya terkait dengan skripsi yang sudah dituliskan gitu ya, baik udah selesai ataupun belum gitu ya. Nah setelah itu baru nanti kita akan berbicara tentang bagaimana mengkonversi menjadi karya tulis ilmiah. Nah itu ya. Jadi mudah-mudahan nanti semuanya bisa paham semuanya nih ya terkait dengan apa, bagaimana sebenarnya menulis karya tulis ilmiah. Oke, saya mungkin secara lisan saja gitu ya, karena nanti pakai PowerPoint juga kadang kurang di ini juga ya. Nanti boleh lihat juga nih beberapa rekaman saya. Baik. Saya akan berbicara tentang atau akan membahas tentang ya bagaimana sebenarnya menulis karya tulis artikel jurnal ilmiah ya, khususnya yang ada atau yang dikonversi, yang dirubah dari skripsi. Oke lah, kita fokus ke skripsi aja ya, walaupun nanti sama ya, skripsi, tesis dan disertasi itu dia sama. Jadi bagaimana how to convert ya skripsi, tesis dan disertasi menjadi artikel ilmiah. Nah, itu menjadi hal yang menurut saya sangat penting gitu ya. Oke. Nah, jadi mata kuliah ini memang diharapkan ya bisa menjadikan ya mahasiswa itu mampu untuk menulis artikel ilmiah untuk publikasi jurnal gitu ya, khususnya nanti ya yang dikonversi atau yang dirubah dari skripsi. Nah, seperti itu ya. Berarti ya sebelum kita membahas tentang bagaimana konversi, berarti kita harus paham dulu tentang sistematika atau penulisan dari skripsi itu sendiri ya. Jadi masing-masing harus paham nih ya, apalagi ini kan kita sudah dijadwalkan untuk akhir bulan ini kita akan ada ujian munaqosyah dan juga komprehensif gitu ya. Komprehensif itu sebenarnya semacam uji kendali mutu di mana kita itu sebagai calon ya, mahasiswa itu sebagai calon sarjana itu harus betul-betul memahami tentang kemampuannya menjadi SPD ya, sarjana pendidikan, tentu saja Islam.
gitu ya. Jadi sebagai calon sarjana pendidikan Islam ya otomatis harus paham ya tentang bagaimana sebenarnya basic filosofi ataupun dasar pemikiran dari pendidikan atau ilmu pendidikan agama Islam, kemudian bagaimana komponen-komponen dalam ilmu pendidikan agama Islam, kemudian bagaimana kurikulum pendidikan agama Islam, ya, kemudian juga bagaimana mungkin kebijakan-kebijakan pemerintah dan juga mungkin bagaimana sebenarnya teori-teori dan implementasi pendidikan agama Islam khususnya di Indonesia. Ya, saya ingatkan kembali terkait dengan sistematika dari penulisan skripsi ya. Sebagaimana kita pahami skripsi itu ya standarnya itu adalah terbagi menjadi 5 bagian atau 5 bab gitu ya. Ya, jadi skripsi itu ada 5 bab ya. Bab 1 itu adalah pendahuluan ya, kemudian bab 2 adalah kerangka teori atau landasan teori atau kerangka teoritis, landasan teoritis gitu ya. Nah, setelah itu bab 3 baru metode penelitian gitu ya. Kemudian bab keempatnya itu adalah temuan hasil dan pembahasan ya. Jadi biasanya ada 2 di situ, ada hasil dari penelitiannya itu hasil penemuan datanya, kemudian nanti berikutnya adalah analisis datanya. Nah, analisis data ini biasanya diambil dari rumusan masalah ya. Oke ya. Kemudian di bab kelima itu adalah penutup. Ya, mudah kan ya? Jadi bab 1 pendahuluan, bab 2 kerangka teori, bab 3 metode penelitian, kemudian bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, kemudian bab 5 itu adalah kesimpulan. Nah, dari situ terakhir ya sudah daftar pustaka paling gampang gitu ya, itu nggak usah dipikirkan. Nah, kemudian kita mulai dari yang awal. Yang namanya pendahuluan bab 1 ya, itu berarti berisi tentang latar belakang masalah, background ya. Jadi yang mau kita isi, yang mau kita bahas itu apa gitu kan. Nah, yang dibahas itu apa? Berarti kemudian ya kita letakkan tuh di latar belakang masalah gitu ya. Jadi bagaimana sebenarnya masalah itu menarik ya dan juga ditemukan adanya permasalahan, ada identifikasi masalah yang kemudian dituangkan di latar belakang masalah. Ya standar itu ya mungkin antara 5 sampai 8 halaman lah ya untuk mata kuliah atau untuk penulisan background atau latar belakang masalah ini. Nah, setelah itu biasanya ada identifikasi masalah. Jadi penulisannya ada yang A, B, tapi yang standar itu sebenarnya biasa pakai akan bab 1 pendahuluan gitu ya. Berarti 1.1, 1.2, 1.3 gitu ya. Dari 1.1-nya itu adalah latar belakang masalah atau A-nya itu adalah latar belakang masalah. Kemudian B-nya kadang ada menggunakan identifikasi masalah atau langsung juga ke rumusan masalah atau ke pertanyaan penelitian ya. Ini tidak perlu dimasalahkan sampai pun nanti ketika ujian munakosa ataupun ujian skripsi itu jangan khawatir, yang penting kita tulis dulu saja gitu ya, yang penting tulis dulu. Nah kemudian berarti ada identifikasi, nama juga identifikasi masalah, berarti kan mengidentifikasi ya, jadi mengidentifikasi masalah yang akan kita teliti. Nah, gitu kan ya. Nah, jadi identifikasi masalah. Kemudian setelah identifikasi masalah, berikutnya adalah apa? Adalah rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Nah, ini yang paling penting nih. Kemarin kan sudah ujian proposal tuh ya. Jadi tahu tuh, oh ternyata pertanyaan penelitian itu biasanya menggunakan kata how atau bagaimana. Ya, kalau mama kuantitatif berarti apakah ada hubungan antara X1 dengan Y, ya X2 dengan Y, X1 dan X2 secara simultan dengan Y misalnya gitu. Jadi ingat, jadi untuk rumusan masalah ini kalau rumusan masalahnya itu 5 gitu ya, atau 3 atau 5 ya, maka kemudian tujuan penelitiannya pun dia juga sama ya, 3 atau 5. Kalau pertanyaan penelitiannya itu 2 ya, maka tujuan penelitiannya juga 2 ya. Nanti
di pembahasan bab 4 ya itu sebenarnya juga 2 juga gitu ya. Nah, terakhir di kesimpulan itu juga 2 juga gitu. Nah, ini yang paling sering biasa ditanyakan oleh penguji nih dari istilahnya itu ketika ujian munaqosyah ataupun ujian skripsi ya. Tuh di rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Ya kalau kualitatif biasa pertanyaan itu bagaimana ya. Kalau umpamanya kuantitatif biasanya apakah ada hubungan, apakah ada sebab akibat dan seterusnya. Ya kalau nggak paham nanti boleh ditanyakan. Nah kemudian nanti tujuan penelitian itu nggak usah dibahas karena itu otomatis hanya ngopi dari pertanyaan penelitian. Kemudian nanti kalau saya biasanya tinggal dihapus dari kata-kata tanyanya ya, kata tanya dihapus, kemudian tanda tanyanya di akhir juga dihapus. Udah tinggal diganti menguraikan, mendeskripsikan, tapi biasa adalah menganalisis. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis gitu ya. Atau bisa juga nanti untuk mendeskripsikan atau memahami hubungan antara X1 dengan X2 itu kalau kuantitatif ya. Kemudian ada sistematika penulisan, itu juga tinggal copy saja, mudah sekali. Bab 1 membahas apa, bab 2 membahas apa, bab 3, bab 4 dan bab 5. Itu di sistematika penulisan ya. Kemudian langsung kita masuk ke chapter 2 ya atau di bab kedua. Tadi bab kedua itu biasanya menggunakan istilahnya itu apa ya? Bisa menggunakan kata-kata kerangka teoritis, landasan teori, karena juga menggunakan kajian pustaka. Jadi mengikuti pedoman yang ada. Mudah-mudahan pedomannya sudah dapat semuanya nih ya, pedoman penulisan skripsinya nih, gitu ya. Nah kemudian setelah itu berarti di situ dibahas semua tuh tentang mulai dari definisi operasional ya, kemudian kita mau membahas apa, teorinya itu apa ya, teori-teori siapa saja yang kita bahas, mana yang kita gunakan. Nah ini biasanya sebagian besar ya kopian dari referensi-referensi orang lain untuk di bab 2 ini. Nah jangan lupa jadi nanti boleh nanya ya, jadi Pak saya misalnya judulnya ini, bab 2-nya isinya apa ya kurang lebihnya, gitu ya. Pokoknya yang bab 2 itu isinya mulai dari definisi operasional gitu ya. Jadi saya mau bahas tentang apa gitu ya. Saya agak lupa nih ya, Pak Soneng itu bahas tentang apa kemarin. Nanti boleh komentar ya. Boleh juga komentar di chat room juga sambil ngetik, nanti boleh saya bacakan juga ya. Kemudian juga Pak Ustadz Ade Mahmudin juga gitu. Boleh diketik ya di chat room ya biar nanti kelihatan, dan juga nanti boleh sambil saya baca juga gitu. Jadi nanti ada contohnya itu lebih real. Oke, lanjut. Nah, jadi setelah definisi operasional nanti ada teori-teori yang berhubungan dengan materi yang akan kita bahas tentu saja di situ gitu ya. Kemudian ada literatur review ya atau kajian pustaka atau kajian terdahulu yang relevan ya, artinya penelitian kita ini kan sudah diteliti oleh orang lain gitu. Cuman kita akan memposisikan yang berbeda dengan penelitian orang lain. Berarti apa bedanya? Ya, itu di kerangka atau di literatur review atau penelitian relevan terdahulu. Contohnya gampang, misalnya Abdurrahman tahun 2020 ya, tahun 2022 di State Sirajul Falah prodi ilmu pendidikan agama Islam ya, telah melakukan penelitian mengenai hubungan antara misalnya pendidikan orang tua di rumah dan misalnya di sekolah terhadap hasil belajar siswa misalnya, atau hasil belajar peserta didik misalnya siswa ya. Nah, itu kalau kuantitatif ya. Kalau kualitatif misalnya judulnya misalnya tentang pendidikan agama Islam ya, pendidikan agama Islam untuk anak usia dini menurut Ibnu Jamaah misalnya, dan relevansinya di Indonesia. Nah berarti kan dia bahas tentang bagaimana pemikiran-pemikiran dari Ibnu Jamaah tentang pendidikan agama Islam, khususnya spesifiknya adalah yang ada atau untuk pendidikan anak usia dini ya, kemudian bagaimana relevansi, aplikasi, implementasi dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini bisa kita lakukan. Oke. Mudah-mudahan ini kan tidak salah ya. Ini kenapa ditutup ininya? Pesannya nggak bisa kayaknya ya, pesan dalam panggilan. Izinkan. Oke, terima kasih Pak Dede Mahmudin ya. Nah, jadi juga strategi tahsin dan takfid dalam membentuk karakter generasi Qurani ya. Berarti ya otomatis bab
duanya, kerangka teori itu berarti membahas tentang apa? Tentang pertama itu strategi ya. Apa itu strategi ya, bagaimana model-model strategi. Setelah itu baru strategi tahsin dan tahfidz ya. Jadi bagaimana sebenarnya strategi tahsin dan tahfidz yang dilakukan oleh banyak orang gitu ya, yang dilakukan oleh sebagian besar teoritis gitu kan. Nah, jadi strategi tahsin dan tahfidznya. Kemudian membentuk karakter generasi Qur'ani. Oh, berarti kayak gimana sih sebenarnya teori-teori tentang karakter generasi Qur'ani? Ada 3 istilah nih, ada karakter, ada generasi, ada Qur'ani ya. Nah, itu bisa juga ada beberapa pendapat juga yang menyebutkan yang dibahas itu yang yang Y-nya ya. Jadi yang istilahnya itu yang utamanya, objek utama yang dibahas. Apa itu ya? Berarti generasi karakter generasi Qur'ani. Berarti kita akan bahas tentang karakter, bagaimana pendidikan karakter seperti apa, unsur-unsur dalam karakter, kemudian generasi Qur'ani, apa yang dimaksud dengan generasi Qur'ani, bagaimana teori-teori tentang generasi Qur'ani, kemudian apa sih sebenarnya, bagaimana sebenarnya karakter generasi Qur'ani. Nah, gitu ya. Itu bisa diambil dari buku, bisa diambil dari interview, wawancara gitu ya, dari jurnal dan yang lainnya. Termasuk juga mungkin dari dosen-dosen yang ada di Institut Sirojul Falah ini gitu ya, kan bisa tuh bisa dijadikan sebagai referensi juga gitu ya. Nah, itu bisa juga tuh ya. Oke, terima kasih. Jadi nanti lebih, kalau saya sebenarnya lebih cenderung ke tadi pertama itu bicara tentang karakter generasi Quran itu seperti apa sih teorinya, diambil. Jadi bukan hanya menurut kita saja, tapi menurut teori-teori yang sudah dibahas oleh orang lain. Oh, generasi Quran itu seperti ini. Bagaimana dengan istilahnya generasi Robbani gitu ya, atau mungkin generasi Islami gitu ya. Nah, seperti apa tuh? Ya, nah itu dibahas di pertama. Jadi karakter generasi Qurani. Kemudian karakter generasi Qurani itu bisa dibentuk melalui apa saja, teori-teori tentang itu dikembangkan tuh ya. Baru nanti salah satunya ada yang mengatakan oh ternyata tahsin dan tahfidz itu bisa menjadi jalan untuk membentuk karakter generasi Qurani ya. Di mana? Biasanya kalau S1 itu harus ada di mananya ya. Di mananya itu biasanya ya di lokasi tempat pesantren, sekolahan, lembaga pendidikan dan lain sebagainya ya. Oke, terima kasih ya. Kita masih di bab kedua ya. Kemudian ada Pak Sesondang ya, implementasi metode cerita Islami dalam meningkatkan belajar tahsin dan tahfidz Al-Quran pada siswa SDIT Darul Qutub Banten ya. Darul Qutub Banten ya, boleh lah ya. Darul Qutubnya Banten ini di istilahnya itu Kota Madia atau provinsi kabupatennya apa nih, boleh juga ditulis ya. Ini karena bicara tentang implementasi gitu ya. Jadi bicara tentang implementasi berarti dia betul-betul di lapangan gitu ya, di lapangan. Jadi bagaimana metode implementasi. Jadi pertama berarti kita perlu pahamin dulu tentang apa nih, banyak banget nih ya. Pertama kita mulai dari, kalau saya lebih suka memulai dari akhir gitu ya. Karena memang yang mau dibahas itu kan motivasi belajar. Gitu kan ya. Berarti Pak Sondang di bab kedua ini bahas pertama tuh tentang teori motivasi gitu ya. Jadi teori motivasi itu seperti apa? Motivasi itu apa? Motivasi internal, motivasi eksternal, kemudian juga hal-hal yang mempengaruhi motivasi itu sendiri, baru nanti motivasi untuk belajar tahsin dan tahfidz Al-Qur'an gitu ya. Nah, setelah kita memahami teori-teori tentang hal-hal yang memotivasi, hal-hal yang menstimulus ya, yang membuat semangat siswa atau santri untuk belajar tahsin dan tahfidz Al-Qur'an, apa diantaranya? Oh, mulai dari teorinya itu adalah tentang misalnya gurunya, ya, mungkin juga tentang metode belajarnya, mungkin juga kurikulumnya, mungkin juga tempatnya, lingkungannya, termasuk mungkin juga adalah metode yang digunakan dalam bentuk cerita Islami. Nah, berarti harus dicari jurnal, skripsi, tesis ya, yang terkait dengan bagaimana sebenarnya apakah metode cerita Islami, maksudnya metode bercerita ya, bukan metode, jadi implementasi metode bercerita Islami gitu ya. Kalau metode cerita Islami berarti soal itu metode cerita ya, tapi ini adalah jadi metode belajarnya itu dengan bercerita secara Islami, ya kan? Nah ini kan ya kuantitatif lah, ya kuantitatif nih. Jadi implementasi metode harusnya bisa bisa kuantitatif nih. Kalau kualitatif ya agak sedikit
maksa ya bisa aja sih sebenarnya ya. Nah, tapi kalau kuantitatif juga implementasi metode cerita Islami dalam meningkatkan motivasi belajar nutur Al-Quran ya satu-satu. Kalau S1 masih bisa lah. Tadi saya ingat S2 gitu ya karena ini ustadz-ustadz semuanya nih. Jadi ya kalau S1 nggak apa-apa lah X1, X dan Y. Jadi pengaruh X terhadap Y. Jadi kalau mau ini lebih mudah nih. Jadi hanya pengaruh ini judul lainnya ya Pak Sesondang ya. Pengaruh ya penggunaan metode bercerita secara Islami dalam meningkatkan motivasi belajar tahsin dan tahfidz Al-Quran pada siswa SDIT Darul Qutub Banten. Nah, itu ya. Nah, nanti ini kan SD siswanya terlalu banyak nih ya. Nanti bisa siswanya ada berapa? Apakah mau semuanya? Oh, kalau semuanya mungkin terlalu banyak gitu. Ya udahlah kita ambil mungkin kelas berapa nih? Kelas 5 atau kelas 6 atau kelas 4 atau 4 5 6 bikin sampling. Nah, nanti boleh komentar ya, nggak apa-apa ya. Saya mau selesaikan dulu tadi ini sampai ke bab 2 ya. Jadi bab 2 itu adalah deskripsi operasional dan teori-teori yang terkait dengan topik atau tema dari skripsi ya. Setelah itu baru tadi sampai kepada literatur review atau penelitian terdahulu ya. Sebelumnya nanti biasanya ada hipotesisnya, hipotesanya ya, kemudian juga ada kerangka pemikirannya juga ya. Jadi ini sebenarnya lagi-lagi membuat skripsi itu adalah melatih untuk bisa agar supaya boros ya. Ya, jadi agar mahasiswa itu memahami cara berpikir secara sistematis gitu. Jadi nggak suka-sukan gitu ya. Oke, kemudian metode penelitian di bab ketiga. Jadi metode penelitian ini terutama nanti baik itu kuantitatif kualitatif sebenarnya agak sedikit berbeda ya, tetapi perbedaannya lebih kepada memang variabel-variabel yang digunakan ya kan. Ya. Jadi kalau mamanya penelitian, metode penelitian bab 3 ya bolehlah mulai dari waktu dan tempat atau lokasi penelitian, kemudian waktu penelitian, kemudian data dalam penelitian. Ya, data dalam penelitian ini boleh dipilih, boleh didetailkan, misalnya data berdasarkan sumbernya. Kemudian data berdasarkan misalnya sifatnya, ya data berdasarkan mungkin validitasnya. Nah, setelah itu baru nanti melakukan uji kalau yang statistik ya. Kemudian setelah itu baru bagaimana cara menganalisisnya menggunakan apa? Kuadrat misalnya menggunakan Microsoft Excel boleh gitu ya. Karena kalau satu X dengan Y itu masih bisa tuh pakai Microsoft Excel ya. Kemudian bisa juga pakai SPSS bisa juga, pakai Views bisa juga gitu ya. Ya yang standar pakai SPSS saja gitu ya. Kemudian sebentar ya, nanti yang judul berikutnya nanti boleh ya setelah ini ya. Oke, jadi kemudian tadi ada analisis penelitian dan hipotesa. Itu biasa kalau kuantitatif. Kalau kualitatif tidak menggunakan hipotesa gitu ya. Jadi langsung saja nanti karena biasa di lapangan seperti apa sebenarnya. Itu. Oke. Nah, itu bab 3. Bab keempatnya berarti ada hasil penelitian. Kalau kuantitatif berarti dijelaskan semua tuh. Pertama statistik deskriptifnya, datanya seperti apa, orangnya, ya respondennya, kemudian jawaban dari responden, kemudian rumus-rumus yang digunakan sampai menghasilkan sebuah data statistik. Nah, setelah menemukan data statistik berikutnya adalah pembahasan, berarti dibahas bagaimana sih sebenarnya data-data ini agar dia bisa hidup ya. Maka kemudian ada statistik inferensial. Jadi menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya pengaruh misalnya X terhadap Y ya. Nah, kemudian sampai kepada nanti rekomendasi ya. Kalau bab 5 nggak usah dipikirkan, itu adalah penutup gitu ya, penutup. Jadi dia hanya kesimpulan, penutup isinya ya. Bab 5 adalah penutup, kemudian kesimpulan dan saran-saran gitu ya. Oke, sambil menunggu saya mau balik lagi ke yang ini, yang ngirimnya ada Astoni ya, Pak Astoni Prabu. Strategi dalam menanamkan cinta Al-Quran terhadap peserta didik di SD Islam Nur Ismail Cahaya Sunnah Prabu Muli. Oke, jadi kalau kata sambung jangan menggunakan jangan menggunakan kapital ya. Jadi kata sambung tidak boleh menggunakan kata atau huruf kapital atau huruf besar, nggak boleh ya. Dalam D-nya kecil, kemudian di D-nya kecil juga gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian nama ya Nur Ismail. Kayaknya sih Ismailnya kecil aja, I-nya yang besar gitu ya. Nah ini untuk penulisannya. Kemudian
strategi dalam strategi siapa nih gitu ya. Nah, strategi lembaga atau strategi guru, biasa rata-rata adalah strategi guru gitu ya. Gampang banget sih sebenarnya. Dia cuman strategi guru dalam menanamkan cinta Al-Qur'an. Bukan terhadap peserta didik sih ya. Nanti kalau terhadap itu biasanya jadi kuantitatif nih. Padahal ini kayaknya pengen kemarin itu yang kualitatif ya. Jadi strategi guru dalam menanamkan cinta Al-Qur'an pada peserta didik di SD Islam Nur Ismail Cahaya Sunnah Prabu Mulih Sumatera Selatan. Nah itu ya, jadi ada beberapa yang harus diperbaiki gitu ya. Jadi tidak menggunakan istilahnya itu dalamnya gitu ya. Nah kalau seperti ini judulnya berarti otomatis berarti ini adalah kualitatif pakainya gitu ya. Kemudian pertama berbicara tentang ini ya, bagaimana sebenarnya menanamkan cinta Al-Qur'an. Ini satu di pembahasannya berarti ini dia. Jadi hanya strategi dalam menanamkan cinta Al-Qur'an. Nah, seperti apa? Ya, mungkin nanti bisa diambil kalau kualitas itu bisa banyak. Misalnya bagaimana Rasulullah SAW itu menanamkan para sahabat itu untuk cinta Al-Qur'an ya. Kemudian bagaimana anak-anaknya. Kemudian bagaimana salafun saleh itu juga melakukan strategi yang sama. Nah, bagaimana strategi yang dilakukan juga di SD oleh guru ya, oleh guru. Sebenarnya oleh lembaga bisa juga gitu, tapi nanti biasanya kan biasanya oleh guru gitu, karena guru itu yang mengajar Al-Qur'an kemarin itu ya. Nah, seperti ini mudah sekali ya. Nanti untuk dijadikan jurnal juga lebih simpel, lebih mudah. Oke, ya berikutnya. Nah, tadi setelah kita memahami tentang struktur dari ya, nggak apa-apa, sekarang nanti boleh dinikan ya. Setelah kita memahami struktur dari skripsi gitu ya, maka berikutnya adalah bagaimana nih cara untuk konversi ya, merubah skripsi itu menjadi artikel jurnal. Nah, kayaknya kemarin sudah ini semuanya ya tentang bagaimana sebenarnya susunan dari artikel jurnal ya, atau sistematika dari penulisan jurnal ya. Saya yakin semuanya kan sudah pernah ya, sudah ini. Kalau belum paham nanti boleh ditanyakannya, tapi secara teori dulu ya. Nanti saya akan tunjukkan juga. Saya akan buka untuk bagaimana sistematika penulisan jurnal sebenarnya itu ya. Jadi sangat mudah ya. Kemarin sempat saya sudah kirimkan juga contoh-contoh jurnalnya. Jadi harusnya langsung praktek ya. Jadi harus dipaksa nih ya. Harus dipaksa nih untuk bisa bagaimana berarti gimana nih cara menuliskannya gitu ya. Jadi kalau umpamanya konversi merubah skripsi ya menjadi jurnal itu sangat mudah sekali gitu ya. Kenapa? Karena di jurnal itu kan biasanya latar belakang tuh kan, latar belakang masalah otomatis sudah ada tuh latar belakang masalahnya, ya kan? Sudah ada latar belakang masalahnya, jadi tinggal copy paste ya. Paling kalau umpamanya dari skripsi biasanya itu kalau di aslinya skripsinya itu biasa terlalu panjang ya, terlalu panjang sehingga kemudian nanti bisa dipersingkat. Jadi kata-kata yang tidak penting, yang tidak perlu itu bisa direvisi atau bisa juga dihapus atau kita bisa delete gitu ya. Nah, kita hapus ya. Bisa seperti jadi relatif lebih mudah gitu ya. Jadi kan susunan ya, oke lah saya buka dulu ini ya. Saya akan buka untuk contoh dari jurnal ya. Jurnal misalnya saya buka jurnal Edusiva aja lah yang gampang ya. Edusiva untuk Sirajul Falah Bogor. Nah, kita lihat sama-sama nih ya. Mudah-mudahan tidak ada gangguan. Ya, kemarin juga saya sudah download juga untuk contoh jurnal di Edusiva ya. Saya sudah buka juga. Jadi untuk template-nya ya, atau untuk istilahnya itu susunannya ya, susunan itu tidak jauh berbeda ya, tidak jauh berbeda. Nah, oke, saya mau buka dulu di ini nih, di contoh jurnalnya ya, sebentar. Saya mau buka contoh jurnalnya. Ini saya buka, kenapa nih? Oh, sebagian kayaknya udah di copy nih.
Oke, sebentar. Oh, yang ini nggak bisa. Oke, sebentar ya. Saya akan buka. Ah, ini sebenarnya sudah kebuka juga nih. Ini juga, tapi ini terus sederhana ya. Ini tentang filsafat ya. Saya tukar dulu lah. Bentar, saya cari yang untuk jadwal kemarin. Konsep dasar panduan PKN. Kemudian, oke, nih ya. Nah, ini aja nggak apa-apa lah. Ini tentang pendidikan tinggi. Oke, nggak apa-apa ya. Kita pakai ini dulu. Ini kenapa nih? Ya, saya izin share. Nah, saya akan buka untuk ini. Ini kenapa ada ini ya? Oke, terlihat nggak yang EduSiva? Oke, terlihat tidak? Terlihat Pak, terlihat. Terlihat ya? Ya. Oke, nah jadi nanti semuanya coba siapa yang sudah ini registrasi ke ini EduSiva. Jadi nanti registrasi dulu dengan cara di sini ya, register ya. Yang udah ini siapa yang sudah registrasi ke EduSiva? Saya sudah Pak kemarin. Sudah ya? Ya. Ya, alhamdulillah ya. Kalau sudah berarti cukup bagus nih ya. Artinya sudah bisa dijadikan nanti contohnya ya. Kemudian nanti kalau sudah berarti nanti tinggal ini ngurutkan gitu ya, diurutkan berdasarkan apa susunannya. Ya, oke, saya share screen lagi sebentar. Saya mau share screen yang ini aja deh, yang Edusiva ini ya. Nah, oke. Nah, ini ya. Jadi ini adalah ininya. Jadi ini kan saya mengambil yang ini saja tentang saya ambil misalnya ini aja deh. Ya, saya klik ini pendidikan akhlak karakter berbasis Al-Qur'an dan hadis ya. Ini ada Ashari Nur Wahidatur Rahim, Asa, ada Dinatul Hasanah dan Pak Dr. Edi ya. Nah, jadi caranya ini kan semuanya di semua jurnal itu kan gratis ya. Semua gratis. Jadi semua ini abstraknya. Jadi nanti belajar buat abstrak seperti ini. Nah, ini bahasa Inggris ya gampang lah. Zaman sekarang tinggal pakai Google Translate juga udah bagus juga lumayan. Gitu kan ya. Oke, kita tunggu. Jadi saya mau kasih contohnya. Jadi nanti agar ini ya tidak pusing lah ya. Oke. Mana tadi? Oh, ini pembahasannya. Oh, nanti balik lagi ke sini nih. Ya, saya ambil yang ini. Kemudian, tadi harusnya PDF-nya ya. Jadi PDF-nya harus buka. Jadi pertama klik ini dulu, judulnya, ya. Setelah judul selesai, dan ini judul artikelnya nih. Baru kemudian kita bisa ambil DOAJ-nya atau bukan di ISUS-nya, tapi di sini nih, di bagian PDF sebenarnya tuh ya. Bagian PDF-nya harusnya sebentar nih, kayaknya dia belum ini. Kita sabar dulu. Ya, jadi dia di bagian PDF-nya. Lihat mana bagian PDF-nya nih. Jadi saya klik yang ini, jadi makanya dia tidak ini. Nah, ya. Lihat, ini belum semuanya nih. Ini harusnya kan yang ini nih, yang Rismawati. Yang kemarin ya 2023 ya. Ini kayaknya. Atau kita ganti dengan ini. Misalnya yang ini kita lihat, jadi mungkin dia belum semuanya ada di ininya, di harusnya ada di PDF-nya tuh. Jadi PDF-nya harusnya sudah ada semuanya ya. Oke, kita lihat. Ini Pak Dr. Zainal Abidin. Kemudian artikel teksnya saya cari ini kayaknya dia belum di ini kan deh ya. Belum di ini ada Sinta ininya ya. Sinta ini mana nih? Harusnya itu dia ada di doi-nya ini. Ya, di doi-nya itu dia akan, ini doi itu adalah sama nomor ya, nomor untuk
kayak KTP-nya lah gitu ya, tapi KTP tulisan gitu ya. Jadi agar dia bisa mau baca, oh ini ininya. Jadi karena dunianya di internet, maka harus betul-betul bisa memahaminya. Oke, mana dia ya abstraknya, kemudian artikelnya. Kalau enggak nanti ya saya ambil yang ini aja lah ya. Saya ambil yang lain juga gampang ya. Misalnya kita buka lagi yang mana tadi? Oke, saya kasih contoh lagi yang selain ini ya. Selain ini kan mungkin di edukasi Islami juga dia udah simple 1 ya. Ini lebih banyak lagi malah. Ini lebih mudah juga. Mungkin ini tulisan saya cukup banyak di sini nih. Ya. Tapi saya mau cari yang gampang saja, yang current ya. Yang current itu berarti yang sekarang. Kita lihat nih. Ini lebih ini Sinta 2 levelnya jadi cukup tinggi. Ini untuk apa namanya? fee-nya saja untuk sudah publish gitu ya. Itu sampai ke berapa tuh? Hampir 3 juta ya, 2.500.000 atau 3 juta gitu. Kita cari yang bahasa Indonesia aja. Yang mana ya? Ini aja deh. Analisis nilai pendidikan keluarga dalam kisah Nabi Yusuf Al-Quran. Gampang banget kan ya? Nah, kita lihat. Kemudian siapa sih? Oh, Saiful Rahim, para Hendra, teman ini ya. Nah, kita lihat full teksnya ini. Nah, saya mau tunjukkan ini sebenarnya. Jadi tidak jauh berbeda ya, tidak jauh berbeda dengan yang ada di ininya. Nah, kelihatan ya. Nah, nih ya. Jadi ini seperti ini untuk ininya ya, untuk apa istilahnya itu judul ya, kemudian ini abstraknya. Kemarin kita sudah bahas tentang abstrak ya. Nah, ini saya tadi sudah download. Kemudian saya mau klik kelihatan ya. Nah, jadi kalau untuk mengkonversi dari skripsi ya ke jurnal itu mudah sekali gitu ya. Abstrak, kalau skripsi kan udah ada abstraknya, tinggal dipindahkan. Nanti tinggal diurutkan saja. Jadi dia hanya 200 kata. Jadi ini ditambahkan nanti. Ini terlalu panjang nih, dikurangi lagi ya. Abstrak nanti bisa pakai Google Translate ya, atau mungkin translator yang udah bagus. Nah, ini pendahuluan ya. Ini bab 1 nih. Jadi kalau kita buat mengkonversi dari skripsi ke jurnal, ya ini jadi pendahuluan. Ya di sini nih, ini pendahuluan semuanya, terus ke bawah dia kita lihat. Dia tidak lebih dari kayaknya paling 3 halaman deh seharusnya itu ya. Nah, paling 3 halaman. Paling banyak itu 5 halaman. Ya. Nah, sampai di sini ya lebih kurang hanya 2,5 halaman kan. Nah, kemudian dari sini karena dia ngikutin template-nya, dia langsung ke tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dia sama dengan kerangka teori. Ya, dan dia udah diringkas tuh. Jadi pertanyaan penelitian. Jadi kalau untuk konversi dari skripsi ke jurnal ya otomatis untuk sistematika penulisan dihilangkan. Kemudian juga hipotesis juga biasa nanti disederhanakan, kemudian juga tujuan penelitian dengan rumusan penelitian, ya rumusan masalah, ya pertanyaan penelitian itu juga diringkaskan, dimasukkan di akhir dari latar belakang atau pendahuluan, ya. Nah, di situ baru ke tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini tadi yang saya sebut juga dengan istilah definisi operasional atau tinjauan pustaka, kerangka teori, kerangka pemikiran, landasan pemikiran ini ya. Oke, tinjauan pustakanya ini metode. Nah, ini juga sangat simpel sekali, lihat nih. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dalam metode studi kepustakaan ya. Jadi ini yang benar nih. Jadi pendekatannya itu kualitatif, tapi metodenya adalah library studies atau library research gitu ya. Jadi penelitian kepustakaan ya, melihat ini ada referensinya nih, jadi pakai mendelai ya. Ini metodenya. Jadi metode tadi yang di bab 3 ya, bab 3 itu mungkin sampai 10 halaman itu hanya diringkas menjadi berapa? Paling 1 halaman tuh
Ya, jadi hanya satu halaman saja. Kenapa? Karena dia fokus pada metodenya ini, nggak usah lagi penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif. Pendidikan kualitatif adalah ini. Enggak, itu udah nggak perlu lagi gitu ya. Jadi langsung diringkas. Kalaupun perlu nanti pakai di sini tuh pakai istilahnya itu body note ya, catatan ya. Ini pakai footnote, pasti pakai catatan kaki nih. Ya, dia pakai body note ya. Nah, ini metode penelitian sekali lagi yang mungkin ada 10 sampai 12 halaman itu diringkas menjadi hanya satu halaman. Kenapa? Karena dia fokus kepada ini nih. Jadi kalau teman-teman semuanya mau pakai metode studi pustaka, ya pakai ini. Lebih kurangnya nih. Jadi dia pakai metode maudhu'i atau tematik gitu ya. Tadi nyebutnya dengan studi pustaka, tapi dia menggunakan metode tematik gitu ya. Ini menetapkan, ini sebenarnya tafsir maudhu'i sebenarnya nih. Kemudian dia hasil pembahasan. Ini tentang hasil pembahasannya tentang kisah dari Nabi Yusuf gitu ya. Nabi Yusuf ini ya, kemudian panjang gitu kan ya. Ini keadilan ya, pelakuan anaknya, pendidikan moralnya, kemudian juga pendidikan iman kepada Allah juga ya, kemudian kesabaran, kemudian pengampunan dan persaudaraan, komunikasi terbuka ya, kemudian lagi ke kewaspadaan terhadap kemungkinan konflik ya, kemudian juga kesimpulan ya. Jadi bab itu diringkas sampai segini ini karena dia kualitatif kan, jadi lebih gampang ya. Nah, ini yang kita kritik bahwa jangan menggunakan kata sambung di awal kalimat ya. Dari hasil penelitian dapat dan pembahasan tentang nilai pendidikan keluarga pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam Al-Qur'an, berdasarkan pembahasan mengenai nilai-nilai pendidikan keluarga pada kisah Nabi Yusuf dalam Al-Qur'an, maka peneliti menyimpulkan seperti itu ya. Jadi kesimpulannya ini bab 5 cuma segini. Kan tadi pertanyaan cuma satu doang gitu ya, hanya satu saja gitu ya. Ini kesimpulannya. Kemudian daftar pustakanya jangan lupa dipakai metodenya ini, dia pakai Mendeley ya. Jadi dia relatif ini, jadi misalnya Al-Ashqar Muhammad Sulaiman 2007 Zubdatut Tafsir. Ini sebenarnya perlu ditambahkan, ini kayaknya artikel lama nih ya, jadi agak-agak masih ini nih. Kemudian Saleh Abdul Aziz Al-Syekh ya, harusnya dia Asyehnya itu biasa dihilangkan ya, sama juga ini As-Sa'di ya, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ya, ini Taisir Karimul Rahman fi Tafsir Kalamil Manan. Ini dia tanpa tahun ini, harusnya nanti cari yang ada tahunnya ya. Nah, ini adalah daftar pustakanya. Gitu ya. Jadi apa ya? Sesimpel itu bikin tesis gitu. Jadi gampang lah, nggak ada yang susah gitu ya. Apalagi nanti kalau perlu data kita bisa tambah dengan dari ChatGPT gitu ya, mungkin data yang kurang kita bisa cari referensinya, banyak banget gitu. Jadi nggak ada alasan sih ya untuk istilahnya itu susah, kemudian waduh pakainya nggak bisa deh iniannya gitu. Nah, yang penting adalah action. So berarti pada pertemuan ke depan nanti kita berikan masing-masing mahasiswa itu untuk presentasi, tetapi presentasinya adalah presentasi dari tulisan ya, dari tulisan yang dijadikan dari skripsi ya, menjadi dari skripsi menjadi artikel jurnal. Nah, itu ya. Jadi Pak, sama presentasi oke, silakan. Nanti kita semuanya wajib ya. Jadi untuk dapat nilai dan juga ini untuk latihan nih. Ya anggap saja mirip-mirip juga dengan ujian tesisnya gitu ya. Jadi mulai dari bagaimana latar belakangnya kita ringkas, kemudian nanti yang keduanya itu adalah istilahnya itu untuk metodenya, kemudian kerangka teorinya, kemudian juga hasil pembahasannya, hasil penelitiannya, kemudian pembahasannya sampai kepada kesimpulan. Ya. Nah, dari situ kita bisa belajar tuh terkait dengan bagaimana sebenarnya kayak gimana berarti menulis jurnal untuk istilahnya untuk apa ya? Untuk istilahnya penerbitan atau untuk jurnal ilmiah. Jadi bagaimana mengkonversi, merubah skripsi atau tesis atau disertasi menjadi artikel jurnal ilmiah atau artikel ilmiah untuk jurnal. Baik, sampai di sini saya persilakan untuk yang mau bertanya, ya, terutama nanti kita mau tanya satu-satu nih, ya, tanya satu-satu nih biar lebih jelas. Silakan Pak Dede Mahmudin, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallahu khairan katsiran, Pak Dokter sudah menjelaskan begitu gamblangnya, begitu detailnya gitu, Masya Allah gitu kan. Enggak sih, enggak terlalu Dari detail sih. dari awal kita belajar dengan Pak Dokter, Masya Allah gitu kan, tidak berhenti dan tidak terputus-putus gitu kalimatnya. Artinya mengalirnya sampai deras Jauh. sekali gitu. Sampai Mengalir kita sampai jauh. agak kesulitan cukup gimana ya Pak Ustadz? Pada akhirnya benar kata Pak Dokter, kita harus praktek gitu kan. Nah, dalam praktek ini kemarin kan dalam tugas yang di Google Classroom itu sudah diinfokan, silahkan untuk mengirimkan jurnal yang sudah dibuat kemarin itu gitu kan. Nah, kebetulan kemarin Ana sudah membuat jurnal, cuman kan Ana secara pribadi tidak evaluasinya gitu kan, harus ada evaluasi ya Pak Ustadz. Betul, ada ya, perbaikan. ada perbaikan gitu kan, ada revisi. Nah, letak artinya letak kesalahannya di mana gitu kan, agar menjadi nanti ke depannya oh ternyata letaknya di sini, karena hanya ketika tugas itu tidak dievaluasi hanya diberikan nilai, itu kita bukan tidak puas ya Pak Dokter. Artinya kita tidak paham gitu, di manakah letak kebenarannya atau memang betulnya gitu kan, dan di mana letak kesalahannya atau misalkan yang kurangnya. Nah, agar di kedepannya nanti kami bisa memperbaiki dalam jurnal kedepannya gitu, untuk menjadikan satu karya ilmiah itu betul-betul menjadi hasil karya kita sendiri gitu Pak Dokter. Mungkin itu. Yang keduanya, boleh tidak kalau memang kami yang atas di bimbingan skripsi di bawah bimbingan Pak Dokter menjadwalkan jadwal khusus untuk kita bedah bareng-bareng nih Pak Dokter, agar kalau dalam bahasa kemarin di seminar kemarin itu, agar menghalalkan karya kita gitu Pak Dokter. Betul-betul itu karya kita gitu. Jadi bukan hanya plagiat semata gitu, atau jadi pemikiran kitanya bisa keluar dan tertuang di situ gitu. Nah, boleh nggak misalkan kita jadwalkan secara khusus gitu kan, untuk membedah nih, misalkan dari kita sudah menyusun sampai misalkan bab 2 atau misalkan sampai bab 3 gitu. Artinya kan kita mohon dikoreksi. Nah, kalau memang misalkan hari Jumat hanya hari Jumat saja, anak kira tidak intent gitu Pak Ustadz, untuk membedah yang tadi yang penyusunan skripsi kita. Itu Pak Dokter. Oke, terima kasih Pak Pendiri Mahmudin ya. Ya, betul sekali. Makanya ini pentingnya ya, istilahnya itu pentingnya untuk bagaimana kita itu ada evaluasi, ada revisi. Makanya nanti boleh presentasi nih, gitu ya. Jadi sekarang boleh presentasi nih untuk iniannya, untuk apa istilahnya itu yang mau presentasi. Kita kan masih ada sekitar 3-4 kali ya, sekitar 4 kali kalau nggak salah itu. 3-4 kali untuk istilahnya ujian tes skripsi ya, 3-4 kali untuk pertemuan di mata kuliah ini. Jadi mungkin kita bisa 2 ya. Jadi pertama, untuk jawaban pertama adalah nanti dipersilakan ya kepada mahasiswa, kita masih ada waktu gitu ya, sekitar 4 kali pertemuan gitu ya. Untuk di hari Jumat ini, berarti hari Jumat ini bisa khusus untuk jurnal, karena memang disediakan untuk itu gitu ya. Jadi silahkan, nggak apa-apa, satu-satu agak lama juga nggak apa-apa, yang penting yang lain bisa mengikuti juga gitu ya. Jadi nanti presentasi dalam artian itu hanya share dari artikel jurnalnya gitu ya, atau mungkin nanti kalau mama agak sulit nanti boleh dikirim ke saya juga ya, bisa dikirim ke saya, kemudian nanti saya akan tampakkan. Jadi kalau menurut saya sih nggak apa-apa ya, istilahnya itu namanya juga kita belajar, jadi apalagi satu kelas gitu ya, jadi nggak ada tuh harusnya yang rasa malu, nggak enak, atau mungkin nggak nyaman, atau mungkin aduh nanti jelek dong, nanti nggak bagus. Menurut saya nggak deh ya, nggak seperti itu ya, justru kita belajar bersama-sama gitu ya. Ya kalau masih ada yang pemikiran seperti itu, menurut saya tidak seperti itu, justru kita sedang belajar, namanya kita satu kelas gitu ya. Jadi jangan sampai ada pikiran
Oh nanti kalau saya presentasi nanti ketahuan dong saya nggak bisa atau jelek, nggak bagus gitu. Jangan seperti itu. Jadi Pak Dede kayaknya untuk ini untuk apa jurnal, insya Allah mungkin pekan depan ya, Jumat depan nanti boleh kita bedah. Jadi langsung presentasi saja atau nanti boleh langsung kirim ke saya saja. Baru nanti kita bedah ya, kita bedah satu-satu. Kalau namanya nggak disebutkan boleh juga sih. Ya, jadi biar nggak ini gitu ya. Jadi namanya ditutup dulu nggak apa-apa gitu ya. Gitu. Jadi saya akan share, saya akan satu-satu jadi lebih enak gitu ya. Itu yang untuk penulisan jurnal. Kalau yang skripsi ya, ini kan sekarang lagi ada juga ini nih apa sosialisasi untuk ujian komprehensif ya. Itu ya nggak apa-apa. Cari waktu juga boleh nanti. Insya Allah saya hari apa ya antara hari Sabtu malam bisa sebenarnya. Hari Ahad malam juga bisa juga, malam Senin gitu ya. Kalau malam Selasa, malam Rabu tuh saya ngajar yang S2. Ya malam Kamis ada acara, malam Jumat, malam Sabtu itu bisa sama itu. Cuma malam Jumat, malam Sabtu gitu. Cuma kalau biasa kalau malam Jumat kadang apa di kampus bisa gitu ya. Nanti tinggal diatur bisa sih kalau menurut saya sih. Ya kalau saya biasa acara tuh yang agak santai tuh hari Ahad ya, Ahad malam. Nah, Ahad malam nanti saya juga memang buat juga nih. Dari kemarin belum jadi nih yang untuk bimbingan ini gitu ya. Nah, jadi yang semangat lah yang ini gitu untuk kita sama-sama gitu ya. Mungkin kalau malu mungkin sempat sih saya buat program satu-satu gitu ya. Cuman kasihan juga sih ininya gitu ya. Waktunya dan sebagainya mendingan bareng-bareng nanti gantian satu-satu gitu ya. Jadi betul-betul bimbingan gitu ya sadari ya. Jadi untuk jurnal, untuk penulisan jurnal itu kita tetap di hari Jumat ya 1:30 gitu nanti. Berarti betul setelah ini kita akan kasih untuk semua mahasiswa wajib untuk presentasi dalam bentuk jurnal yang sudah dituliskan plus nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum paham boleh ditanyakan. Jadi semacam konsultasi untuk penulisan jurnal ya. Sedangkan untuk yang skripsi nanti kita cari waktunya gitu ya. Kapan nih kira-kira hari Ahad besok sebenarnya boleh aja sih malam gitu ya, bisa juga gitu. Atau sebenarnya bareng-bareng di sini juga bisa juga kalau memang yang jurnal itu mungkin belum ada gitu. Cuma syaratnya tadi memang kalau menurut saya sih nggak perlu ini ya. Mungkin sebagian memang merasa aduh nggak enak ya nanti temannya ini gitu. Kalau satu-satu lumayan juga sih kalau satu-satu itu waktunya gitu kan. Jadi biasanya 2-3 orang lah gitu ya, 2-3 orang atau bareng-bareng yang lain juga biar dapat istifadah juga ya, bisa dapat manfaatnya juga. Itu Pak Dede ya. Nanti bisa kita ini kan. Ya, tapi Pak Ustadz ya, oke, siapkan berarti ya. Ya, siapkan jurnalnya. Nanti mohon dikabarkan saja untuk waktu bimbingan skripsinya Pak Dokter. Nah ya tadi kita kan harus benar-benar praktik juga gitu kan. Iya benar. Untuk penulisan itu gitu. Khawatir nanti ketika kita sudah banyak mengetik, tapi kan banyak revisian itu yang kita hindari gitu. Iya betul. Kalau dosen sih kalau kita mudahkan lah nggak terlalu ini ya. Nanti kan ada untuk edit aja. Yang penting kalau sekarang nggak apa-apa sih nulis dulu gitu ya. Nanti tinggal edit aja gitu. Ya, oke, terima kasih Ustaz Dede. Yang lain silakan, ada mau bertanya? Ya. Kalau kan nanti bisa langsung presentasi nih yang memang sudah ini tentang jurnal gitu ya. Nanti jangan sampai belum paham nih untuk penulisan jurnalnya. Ya, contohnya kadang ya tadi sudah dikasih contoh, sudah mungkin lihat video ya sebagiannya gitu, tapi kadang masih belum paham juga gitu ya, masih belum paham, makanya nanya biasanya. Atau kadang tadi ya bukan karena nanya ya salah satu juga, tapi lebih bagus kalau kita nulis dulu atau mungkin bingung gitu ya, saya mau dari mana nulisnya gitu. Makanya tadi kalau mamanya kita konversi dari skripsi itu lebih mudah gitu. Pertama kita pahami dulu template-nya. Template itu adalah format penulisan gitu ya. Jadi format penulisan itu diingat tuh, oh berarti yang namanya jurnal itu urutannya itu pertama pertama itu judul gitu ya. Jelas tuh judulnya, jangan terlalu panjang gitu ya. Kemudian judul itu bisa sama dengan skripsi juga boleh, enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Tergantung topiknya. Setelah judul baru nama. Setelah nama baru institusi ya, setelah institusi baru email
detail gitu ya. Sudah. Kemudian yang kedua itu ada abstrak ya. Abstraknya tulis dulu tuh ya, mulai dari pendahuluan atau bisa langsung ke tujuan penelitian, metode penelitian yang gunakan, bagaimana menganalisisnya sampai kepada kesimpulan dari penulisan itu. Terus jangan lupa ada kata kuncinya ya. Nah, itu abstrak ya. Yang kedua itu nanti ada pendahuluan atau introduction atau latar belakang gitu ya. Sebagian besar pakainya kata-kata pendahuluan, introduction ya. Di pendahuluan itu kalau mama kita sudah punya skripsi ya tinggal di copy aja. Tinggal di copy dari latar belakang, di copy dari background gitu ya, latar belakang masalah di copy. Kalau kebanyakan yang nggak penting, yang istilahnya itu terlalu meluas, itu kita hapus gitu ya. Kita lebih tajamkan, kita lebih ringkas, hanya menjadi tadi 3 halaman paling banyak untuk latar belakang di di jurnal itu ya. Nah kemudian jangan lupa di rumusan masalah dengan tujuan itu diletakkan juga di akhir dari latar belakang atau pendahuluan atau introduction itu, dan dia tidak pakai pointer, jadi langsung di akhirnya gitu ya. Nah setelah itu baru ke metode penelitian atau kajian pustaka atau kerangka teori, itu dibahas tuh, itu di bab 2 disimpulkan dari misalnya sampai 20 halaman, 30 halaman, itu diringkas menjadi paling 2 atau 3 halaman. Ya, itu bab 2-nya. Baru bab 3-nya metode ya, kadang pakai metode, kadang metodologi penelitian atau metode penelitian lah intinya. Metode penelitian juga tadi yang mungkin bisa 5 sampai 10 halaman itu diringkas menjadi hanya 1 halaman, paling banyak 2 halaman ya. Setelah itu baru hasil penelitian dan menganalisisnya ya, dan analisis dari datanya. Nah ini biasa standar itu paling banyak juga 5 halaman, karena total untuk jurnal ini ya 12 sampai 15 halaman lah ya. Kita batasi 12 halaman udah cukup. Jadi hanya 12 halaman. Nah jadi yang namanya 12 halaman berarti kayaknya nggak ada yang susah nih, 12 halaman gitu, pendek banget gitu ya. Nah terus setelah itu kesimpulan bisa lah ngopi langsung dari skripsi itu, baru ke daftar pustaka. Nah itu gitu ya. Oke silakan, ada mau nanya? Ada mau bertanya nggak nih tentang penulisan ininya, atau kita tanya satu-satu ya? Dan nanti jangan sampai ada yang masih bingung nih, silakan. Ada yang mau nanya tadi? Terima kasih untuk Ustadz Dede Mahmudin, kemudian Ustadz Azmi Maskur, ada nggak nih? Oh saya print screen dulu ya. Azmi Maskur ada nggak nih? Pak Sondang masih sibuk nggak? Ada kesulitan dalam menulis? Boleh bertanya. Oh yang mana nih? Boleh silakan. Nanti baru Pak Azmi ya. Pak Sondang dulu silakan. Sebenarnya ada 3 nih pertanyaannya Ustaz. Boleh, 5 juga boleh. Kan memang sesi bertanya, silakan. Ya. Satu-satu tapi ya, satu nanya saya jawab, satu nanya saya jawab, biasanya biar nggak lupa. Nah, Ustaz. Yang pertama saya bingung di antara kerangka pemikiran dan kerangka teori ya. Oke, langsung dijawab. Keduanya itu sebenarnya lebih kurangnya itu sama, gitu ya. Sama, tapi biasanya itu kerangka teori itu di bab kedua. Jadi teori-teori yang mendukung dari apa yang akan kita bahas. Kalau kerangka pemikiran sebenarnya itu setelah literatur review biasanya itu bagaimana cara kita berpikir untuk menyelesaikan masalah. Ya sebenarnya sih sama tidak sama gitu ya. Tapi kalau tergantung pedomannya, kadang pedomannya itu menggunakan ada yang sama dan tapi kita sebutnya sekarang beda lah. Jadi kita revisi tadi beda gitu ya. Oke, misalnya gini, Pak Sondang judulnya apa tadi? Implementasi metode cerita Islami dalam meningkatkan motivasi belajar, tahsin dan tahfiz Al-Quran pada siswa SDIT daerah Kutub Banten. Nah, berarti kerangka teorinya itu adalah tentang motivasi belajar. Ya, itu bab kedua tuh bab 2 ya. Bab 2 itu berbicara tentang motivasi belajar. Semua tuh A to Z tentang motivasi.
ya motivasi itu apa, ya kemudian jenis-jenis dari motivasi, bagaimana meningkatkan motivasi, ya kemudian motivasi belajar itu seperti apa, bagaimana motivasi belajar itu ada, terus nanti lebih spesifik bagaimana motivasi belajar khususnya pada tahfidz Al-Qur'an, ya tahsin dan tahfidz Al-Qur'an. Nah, itu dia kerangka teori itu, ya. Jadi kalau yang siswa SDIT Darul Kutub itu nggak usah dibahas. Bisa Itu ya? nanti banyak di lokasi penelitian, ya. Jadi teorinya itu pertama, jadi kerangka teorinya pertama bicara tentang motivasi belajar siswa. Nah, jadi bahas semua tuh tentang motivasi belajar siswa, ya. Jadi apa saja yang mempengaruhi motivasi itu naik turun, gitu ya. Jadi motivasi itu kan bisa motivasi yang ini kan motivasinya tinggi harusnya gitu kan ya, motivasi tinggi kan, motivasi rendah, motivasi sedang, motivasi tinggi gitu. Jadi bagaimana meningkatkan motivasi. Jadi bagaimana motivasinya agar tinggi. Nah, teorinya dicari tuh dicari buku-buku tentang pendidikan, bagaimana teori tentang peningkatan motivasi belajar siswa. Nah, itu. Nah, kemudian dari situ kita akan menemukan, oh ternyata untuk meningkatkan motivasi belajar siswa itu banyak caranya. 1, 2, 3 misalnya nih ya, misalnya dengan media misalnya. 1, media. Tapi kita nggak bahas, nggak apa-apa ditulis dulu media. Ya itu teori siapa nih yang bilang bahwasanya media itu meningkatkan motivasi belajar. Ya kemudian yang kedua adalah misalnya karisma guru ya, atau guru itu sendiri. Guru berpengaruh tidak terhadap motivasi belajar? Oh saya yakin berpengaruh sekali. Ya banyak orang yang kalau belajar sama guru ini enak gitu kan. Ada tuh guru ya. 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin yang kelimanya itu adalah metode belajar ya. Oh ternyata metodologi atau metode pembelajaran itu sangat berpengaruh untuk meningkatkan motivasi belajar. Secara spesifik berarti metode pembelajaran dengan bercerita secara Islam itu dapat meningkatkan. Siapa yang ngomong, siapa yang berbicara, siapa yang mengungkapkan, cari di berbagai jurnal yang ada. Itu nanti ada di literatur review ya. Implementasinya kan berarti prakteknya. Tinggal kita lihat di situ ada nggak metodenya berjalan nggak sih, metode belajar Islam metode cerita Islaminya gitu. Jadi ini kan yang benar adalah metode pembelajaran melalui cerita gitu ya. Jadi bercerita. Jadi guru itu bercerita gitu. Jadi ketika guru cerita, nah ini kan dia motivasi belajar tahsin dan tahfidz. Jadi ketika dia cerita misalnya tentang tentang surga misalnya gitu ya. Orang-orang yang hafalan Al-Qur'annya banyak gitu nanti di surga itu tempatnya itu tinggi misalnya. Itu kan cerita tuh. Gitu kan ya. Cerita. Walaupun definisi cerita tadi kasih tahu ini cerita nyata gitu ya. Maka ada cerita Islami gitu, bukan dongeng gitu kan beda tuh. Ilmiah Ustaz ya. Hah? Cerita ilmiah ya Ustaz ya. Bukan ilmiah ya, cerita Islami aja nggak apa-apa. Cerita Islami aja udah bagus. Kalau kita misalkan ngambilnya dari hadis gitu ceritanya boleh Ustaz? Sama aja boleh dari hadis. Yang paling banyak itu ya dari kisah-kisah ulama, kisah-kisah orang-orang terdahulu itu paling banyak gitu kan ya, hadis, Al-Qur'an, hadis. Ya termasuk yang orang-orang sekarang kan banyak juga orang-orang sekarang. Orang-orang sekarang yang mereka hafal Al-Qur'an terus ini kan banyak banget juga gitu ya. Nah, itu jadi kerangka teori itu ya, kerangka teori. Jadi teori-teori yang mendukung dari objek penelitian kita itu dibahas gitu ya. Nah, kalau S1 dia hanya mendeskripsikan saja udah cukup. Oh, ternyata metode yang dilakukan di SDIT Darul Kutub Banten itu seperti ini. Oh, ternyata bagus peningkatannya. Oh, ini sesuai dengan teori yang si profesor ini bilang ini. Udah selesai. Nah, kalau S2 nanti baru ada teori ini. Kayaknya perlu dikembangkan lagi deh, apalagi seperti itu. Ya. Oke ya, itu kerangka teori. Kalau kerangka pemikiran sebenarnya itu lebih kepada bagaimana Anda misalnya ya menjelaskan tentang skripsi ini, implementasi metode cerita. Berarti bagaimana nih guru itu melakukan cerita, dapatnya datanya dari mana gitu ya. Kemudian juga
cerita Islami itu seperti apa, ya kemudian meningkatkan potensi belajar itu seperti apa gitu. Jadi lebih kerangka pemikiran dari cara berpikir penulis untuk menyelesaikan masalah, mulai dari mengidentifikasi masalah sampai menyelesaikan masalah itu kerangka pemikiran gitu ya. Oke, terus pertanyaan kedua. Tadi Ana simak harus lebih spesifik. Kalau kan misalkan SDIT dari kutub kan banyak itu Ustadz ya. Misalkan Ana kan ngajarnya kelas 4 atau kelas 6 gitu. Apa harus digabung atau seperti apa Ustadz? Ya, kalau di itu nggak apa-apa, ditulis aja pada siswa kelas 4 dan 6 SDIT Darul Kutub Pandeglang, Banten misalnya. Gitu. Jadi dia lebih apa? Spesifik. Spesifik ya. 4 dan 6 gitu. Karena kan kita S1. Jadi kalau kecuali kalau kuantitatif itu berarti oke, semua SDIT siswanya misalnya ada 200 gitu ya. Kemudian kita pakai angket nih, yang kita ambil hanya mungkin 50 gitu. Itu nggak apa-apa menyebutnya dengan siswa SDIT gitu. Tapi kalau mamanya kita kualitatif yang dipakai hanya itu saja, ya sudah, berarti yang di kelas 4 dan 6 saja gitu. Itu dia lebih spesifik gitu. Oh, kelas 4 dan 6 gitu. Nanti kalau seperti itu sama juga sih di itu kan, kenapa harus kelas 4 dan 6 gitu. Jadi jawabannya jangan karena saya ngajar di situ, jangan gitu ya. Tapi karena kelas 4 dan 6 ini taraf di mana mungkin hafalannya itu kelas 6 kan udah mau selesai gitu kan ya. Kemudian kelas 4 ini mungkin ada yang baru-baru mungkin gitu ya, atau pertengahan gitu. Itu jadi argumentasinya jangan pernah menggunakan kata-kata dekat rumah saya, tempat saya ngajar, teman gitu ya, jangan seperti itu tidak ilmiah gitu. Ya, jadi subjektif gitu ya. Ya karena ada kelebihannya di situ, walaupun mungkin faktanya mungkin bisa jadi salah satunya itu, tapi jangan diungkapkan itu di penguji gitu ya. Oke, 2, 3, satu lagi. Yang untuk kan nanti kita uji komprehensif itu boleh Ustaz sekarang bertanya? Iya boleh, ujian komprehensif itu sebenarnya hanya nanya-nanya aja. Teknisnya itu seperti apa itu? Teknisnya seperti apa nanti? Teknisnya hanya interview saja, wawancara. Jadi masuk, misalnya Pak Sondang masuk, kemudian kita akan tanya gitu kan. Coba apa yang Pak Sondang ketahui tentang misalnya filsafat pendidikan agama Islam. Satu itu. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan kurikulum pendidikan agama Islam, bagaimana cara mengembangkannya atau bagaimana implementasinya gitu. Materi-materi yang kemarin di-share sama Pak Dr. Edi aja. Oh, iya. Satu lagi boleh Ustaz? Boleh. Dalam penulisan nih Ustaz, kalau misalkan anak kan ngambil hadis, misalkan tapi dia dari software nih, anak kan nggak punya kitabnya misalkan. Boleh nggak itu kita ngambil referensi dari hadis, maksudnya cara mencantumkan untuk daftar pustaka atau IC-nya atau untuk footnote lagi, gimana itu Ustaz? Iya boleh gitu ya, boleh, tapi nanti carinya software yang sudah masyhur lah ya, misalnya Maktabah Syamilah atau mungkin juga ada Jawami'ul Kalim gitu ya, atau mungkin juga ada Maktabah Al-Kubro gitu. Jadi nggak asal gitu. Atau di PDF itu banyak, mendingan PDF saja. PDF aja. PDF aja. Jadi PDF yang Kutubus Sittah, Kutubus Tis'ah itu kan di PDF hampir ada semuanya. Syarahnya juga ada. Itu lebih selamat gitu, karena di PDF itu kan ada judul, ada penulis, ada tahun terbit, ada penerbit. Nah, itu ketika ditanya mana referensinya, ini pakai buku apa, saya pakai PDF. Nah gitu, PDF-nya mana, ini gitu ya. Syukran Ustaz. Oke, terima kasih. Ya, masih ada waktu nih, sekitar 11 menit nih. Ada yang mau nanya tadi Pak Ustadz Azmi Maskur mau nanya nih. Nanti absensi di ini ya, Google Classroom ya, sambil saya buatkan. Silakan. Pak ini Pak Ustadz Azmi Maskur, silakan. Sambil buat. Ya, Waalaikumsalam. Silakan Ustadz Azmi. Untuk referensi yang biasanya kalau misalnya jurnal itu apakah ada batas tahun waktunya gitu? Harus 4 tahun. Maksudnya tahun apa nih? Tahun terbit jurnal yang kita jadikan referensinya itu.
Ini kan jurnalnya itu nanti untuk kita ya. Jadi kalau jurnal yang untuk referensi itu sebenarnya tidak ada batasan ya, tergantung topiknya. Tetapi secara khusus ya, kalau dia topik tertentu gitu ya, maka dia adalah apa? Dia itu standarnya itu adalah 5 tahun terakhir. Kalau teknologi mungkin hanya 2 tahun. Ya, kalau ini standar bolehlah 5 tahun. Makasih, ya. Pak. Ya, itu ya. Oke, saya buat absensinya. Nah, silakan yang mau bertanya lagi, misalnya waktu. Saya mau ininya. Nanti saya share untuk daftar hadirnya di kolom ini ya, chatroom ya. Kuliahan sekarang itu hari Jumat ya, 16 Februari 2024. Oke, kemudian pakai multiple, hadir, kemudian izin. Ini nggak usah kasih nilai 8C ya, absensinya, all student. Kemudian topiknya ini pertemuan yang ketiga ini ya. Oke, nanti kita masukkan. Ini pertemuan daftar hadir, ini pertemuan 03 ya. 03 bukan partai nih jadi ya. Oke, di daftar hadir 03 saya share, nanti langsung diisi ya. Nah, silahkan di Google Classroom-nya. Belum aja. Dan, copy link. Oke, silakan boleh isi di Google Classroom ya. Untuk ininya, untuk absensinya. Masih ada waktu 8 menit, silakan. Yang mau bertanya terkait dengan penulisan. Jadi untuk pekan depan, ini saudara siap ya, Pak Sasondang sama Pak Sadede sama Pak Asmi ya, sama Pak Ahmad Afandi juga nih. Mana nih suaranya nih? Ada pertanyaan nggak? Silakan, ada yang mau bertanya nggak? Masih ada waktu 7 menit nih. Nanti saya pastikan ya, jadi untuk pekan depan, untuk apa masing-masing wajib untuk presentasi dari nulis jurnal. Jadi sekarang nulis bikin jurnal. Kalau belum paham boleh tanya lagi ya. Urutannya seperti apa? Kayaknya saya sudah itu tadi minimal di Edusiva atau di Edukasi Islami juga ada juga tuh ya. Nah, contohnya seperti itu, tinggal nanti di copy-copy saja. Nanti kita akan ketahuan. Dan karena program kita ini adalah untuk konversi ya dari skripsi kemudian jadi ke jurnal, ya maka itu relatif lebih mudah. Ya, lebih mudah. Nanti saya akan buat mungkin kayak pelatihannya juga mungkin ya pekan depan insya Allah ya untuk itunya. Nanti boleh ikut semuanya free ya, gratis ya. Oke. Kalau nanti penjelasan saya terlalu ini, biasakan. Silakan Pak Astani, ada pertanyaan? Ya. Ini semuanya ya, bukan yang bimbingan saya semuanya ya, karena kan kita sudah mau ujian ini belum tadi ada teknis untuk ujian komprehensif. Jadi ujian komprehensif ya seperti apa ya, seperti ini interview saja, seperti interview. Jadi ada mata kuliah, topik-topik yang akan dibahas, nanti dipertanyakan paham nggak nih gitu ya. Jadi minimal bisa menjawab lah gitu ya. Minimal bisa menjawab walaupun mungkin jawabannya mungkin istilahnya itu salah atau apa ya nggak apa-apa lah. Yang penting udah pernah menjawab gitu. Ya jadi jangan khawatir lah gitu ya. Jangan khawatir atas kiranya itu. Oke silakan masih ada waktu. Pak, mohon izin bertanya. Apakah setelah ini ada sosialisasi itu, sosialisasi ujian komprehensif setelah ini ya? Apa bagaimana Pak? Iya, sebenarnya kalau yang offline itu sudah berjalan tuh. Yang sedang berjalan sekarang nih offline nih. Jadi untuk sosialisasi dari ujian komprehensif. Tapi intinya karena kita online, apalagi lokasinya jauh gitu ya. Jadi nanti insya Allah kita akan laksanakan secara online. Kemudian waktunya nanti tunggu informasinya. Ya kalau sudah ada berarti ngikutin itu. Kemudian
ya pakai pakaian rapi gitu ya. Kemudian nanti ditanya satu-satu. Biasanya karena ini personal, biasanya itu memang satu orang gitu ya. Nanti direkam untuk buktinya. Yang ditanyakan tadi mata kuliah itu, jadi buat saja. Jadi caranya itu membuat ringkasan dari materi yang kemarin sudah di-share oleh Pak Dr. Edi, gitu ya. Ya kan? Saya juga sudah, ini kalau nggak salah saya sudah download juga kalau nggak salah sebentar. Ya. Di mana ya? Tentang tentang apa ya? Saya agak lupa. Ada yang punya itu ya, lembar penilaian, template, kemudian kisi-kisi komprehensif. Oke. Nih ya, jadi yang di kisi-kisi komprehensif kan sudah di-share kemarin tuh ya. Nah, jadi mulai dari mata kuliahnya itu memahami dasar-dasar keislaman gitu kan ya. Jadi itu tadi indikatornya maksudnya menulis membaca hafal surat pendek. Jadi nanti suruh baca misalnya surat Luqman gitu, surat tentang pendidikan. Itu pertama tuh dasar keislaman. Yang kedua tentang pembelajaran. Jadi apa konsep dasar pendidikan. Jadi yang di bagian materi pokok ya. Jadi buat aja ringkasan tentang yang ada di materi pokok di kolom yang ke 1, 2, 3, 4 materi pokok ya. Materi pokok itu ditulis, kemudian nanti ya 1, 2, 3, cuma 3 kan? Dikit sekali ya. Jadi ringkasan dari 3 standar kompetensi itu. Jadi Islamic Studies-nya berarti tentang Al-Quran hadis, berarti tentang ayat hadis pendidikan. Kemudian fikih dan usul fikih itu ya gampang lah, udah bisa semuanya tuh. Ya kemudian ilmu pendidikan agama Islam, ilmu pendidikan Islam berarti diringkas tuh ilmu pendidikan Islam itu seperti apa gitu. Jadi buat saja ringkasan yang lebih kurang berapa ya? Ya 1 halaman gitu ya. Fikih dan usul fikih, konsep dasar pendidikan Islam. Jadi pokoknya semua tentang pendidikan agama Islam itu dipelajari gitu ya. Penyusunan silabus, versi pembelajaran sampai kepada ini tentang keilmuannya keislaman, fikih, Quran hadis, SKI dan akidah akhlak. Ini karena memang di pendidikan agama Islam. Sudah dapat semua belum? Yang kisi-kisinya? Sudah, Ustaz. Sudah. Oke, ada pertanyaan nggak? Jadi saran saya nanti buat saja istilahnya itu. Jadi ini kayak ujian komprehensif lah, ujian studi kendali uji kendali mutu sebenarnya itu. Jadi Anda kan akan menjadi sarjana pendidikan agama Islam. Otomatis tahu pendidikan agama Islam itu seperti ini ya, termasuk juga mungkin Islamic Studies-nya, ayat hadisnya, udah gitu. Nggak lama kok, paling kayaknya cuma 30 menit kayaknya itu tanya jawabnya itu. Ya kalau 1 jam, kadang kalau menarik bisa 1 jam biasanya. Kita juga udah biasa pertanyaan kalau seperti ini biasa langsung diinikan aja. Jadi ya kalau ustadz-ustadz makanya udah paham semua sih, nanya tentang fikih, usul fikih, tentang pendidikan, tentang tujuan pendidikan nasional mungkin gitu ya. Jadi biar tahu pokoknya dunia pendidikan agama Islam gitu. Ya, jadi intinya buat ringkasan. Ya, itu kan ada tiga kompetensi tuh. Ya, ada 3 kompetensi. Jadi ya 1 kompetensi 3 halaman cukup lah gitu. Bikin tulis atau bikin pakai ketik juga boleh gitu. Ketik aja lah ya, ketik baru nanti diinget-inget gitu. Atau kayaknya pakai ChatGPT juga boleh juga, kumpulkan tentang ini gitu. Ringkasan dari ini gitu, coba cari deh gitu ya. Jadi manfaatkan artificial intelligence-nya juga. Kode kelasnya nggak usah diisi, nggak apa-apa sih kayaknya ya. Kode kelasnya, ini belum ada yang gabung kayaknya ya. Sebentar, streamnya di 8C. Ini kode kelasnya nih. Ini kode kelasnya ya, saya taruh di sini. Nah, tinggal copy aja. Tapi nanti saya share juga untuk ininya. Mana ya tadi 8C ini sudah, kemudian bukan ya, di people. Ini tapi udah 12 orang ini kan ya, yang ini ya. Udah pernah saya share juga. Nah, ini kodenya kalau yang belum gabung di Google Classroom-nya silahkan
Ya, itu untuk kodenya sudah, Google Classroom-nya sudah. Oke, baik ya, sudah jam 3. Kita jam 1:30 sampai jam 3. Iya betul ya, 1:30 sampai jam 3, 1,5 jam cukup. Jadi insya Allah untuk pertemuannya akan datang, itu masing-masing presentasi, ya presentasinya ada presentasi dari penulisan jurnal yang sudah ditulis, ya. Kalaupun hanya 1 halaman atau 2 halaman tidak ada masalah, justru namanya juga kita belajar. Jadi ini adalah semester terakhir, mohon manfaatkan sebaik-baiknya. Apalagi nanti mungkin ada yang mau S2 atau mungkin yang suka nulis dan sebagainya, ini harus dimanfaatkan. Jadi saya siapkan 1,5 jam gitu ya. Kalau mamanya masih ada, kita jalan terus, gitu tambah terus waktunya nggak apa-apa. Terus terkait dengan skripsi, nanti kita cari waktunya. Kayaknya kemungkinan besar hari Ahad malam, insya Allah bisa ya. Saya Ahad ada acara tapi nggak apa-apa, malam habis Isya jam 8 insya Allah bisa. Ya nanti saya akan buat programnya. Mudah-mudahan masih keburu nih saya buat ini ya, biar agak rame-rame juga gitu ya. Kemudian itu untuk skripsi. Kemudian untuk ujian komprehensif seperti tadi, buat ringkasan. Nanti ngikuti programnya aja. Insya Allah untuk kelas ini kita mudahkan insya Allah ya. Insya Allah tidak dipersulit. Ya, baik, terima kasih untuk semuanya. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Nahtatim bilhamdalah wa doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz.